Makanya paling tidak kalau untuk mau kegiatan yang penting apalagi panggillah empat sedulur itu ya sedulur papat ku sing manggen haning keblak kapal lor kidul kitan kulon nyawi ijo haning pangawek ingsun tak serono gawemu ewang-ewang ana aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Saudara sekalian, kali ini kita akan membahas sedulur papat Kalimau Pancer. Di dalam serat Kidung Sarira Ayu anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga bab Kidung Marmarti itu sudah dijelaskan sebenarnya apa dan siapa dan bagaimana sedulur papat Kalimau Pancer itu. Nah, sebelum berlanjut, mari kita coba tembangkan untuk menjadi dasar pembicaraan kita selanjutnya. Semoga berkenan. Ono kidung ing kadang marmarti omong tuwa ing kawasan nira nganakaken saciptane kakang kawah punika kang rumeksa sarira mami hanekaaken sedya ing kawasanipun ari-ari ika amayungi laku ing kawasan niki ngenakaken pangarah ponang getih ing rahina wengi ngrewangi ulah kang kawasa andhataken kersane pusar kawasanipun hoyo-yo sapawa mami anuruti panedya kawasane reku sangkep kadang ingsun papat kalimane pancer wis dadi sawiji
Enggal sawujud ing wang mangkya kadang ingsun kang umicil saking marga hina paring samya sedina amar enggone kalawan kadang ingsun ingkang ora umicil saking marga hina punika kumpul lelan ingsun dadi makdum sarpen sira wewayangan zat reke yatya kanthi saparan datan pisah. Nah, sedulur, mari kita bahas apa itu sedulur papat Kalima Pancer yang sudah diserat dalam Kidung Sari Kanjeng Sunan Kalijaga tersebut, bahwa manusia lahir itu sebelumnya dan sesudahnya itu dibarengi empat saudara. Empat saudara itulah yang disebut sedulur papat. Apa itu? Pertama, Kakang Kawah. Mengapa disebut Kakang Kawah? Karena lahirnya lebih dulu. Jadi Kakang Kawah itu air ketuban ya dalam bahasa teknis kedokteran ya. Air ketuban yang berwarna putih inilah yang disebut Kakang Kawah. Nah, selanjutnya baru Adi Ari-Ari. Ari-Ari disebut Adi karena lahirnya yang kedua. Ini berwarna kuning, kemudian Ponang Getih, yaitu darah yang berupa merah. Saudara yang ketiga ini warnanya merah. Nah, yang keempat adalah Kakang Kawah, Dari, Ponang Getih, Pupak, Puser. Nah, puser inilah atau yang biasanya secara umum diwarnakan coklat atau hitam karena prosesnya itu terakhir setelah air ketubannya keluar, ari-ari keluar, bayinya otomatis keluar. Nah, dibarengi darah dan terakhir ada ari-ari itu di dalam proses tradisi Jawa baru dipotong setelah pasaran itu ya, pasaran manten. Nah, pasaran bayi, pasaran manten. Nah, ini sebenarnya siapa? Empat saudara inilah yang sebenarnya setelah berbarengan manusia tersebut lahir itu sekaligus itu berwujud makhluk. Ya. Di dalam konteks Jawa, bahasa pengajarannya Jawa, empat makhluk ini disebut pamomong, yaitu punakawan ya di dalam pewayangan, di dalam pengajaran sistem pengajaran Jawa itu kan selalu diwayangkan itu agar mudah. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Inilah wujud dari sedulur papat itu kalau dalam pewayangan itu. Nah, wujud empat ini melahirkan sifat juga empat.
Jadi sifat pertama manusia itu ada 4 dasar sifat. Yang 4 dasar sifat itu juga sehubungan dengan 4 anarsir alam ya. Api, angin, air, tanah. Nah ini api, air, angin, tanah ini itu juga punya sifatnya 4. Itu menyatu di dalam setiap manusia. Dan 4 dasar itu yaitu amarah, alwamah, sufiyah, mutmainah. Nah ini menariknya, setelah ditinjau dari sisi keislaman di dalam Tanfil Ghafilin yang diserat oleh Abu Laith Samarqandi, dan kalau nggak salah juga disinggung dalam Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, bahwa setiap manusia lahir itu dibarengi 4 makhluk yang lahir, yaitu 4 ini malaikat 4, Jibril, Mikail, Israel. 4 malaikat inilah yang membarengi manusia lahir, yang menjadi penjaga selanjutnya. Penjaga dalam konteks Islam, dalam konteks Jawa adalah pamomong. Satu makna sebenarnya, satu makna yang sama. 4 penjaga, yang dijaga berapa? 1, yaitu pancernya, yaitu tuannya atau satrionya di dalam konsep pewayangan. Bahwa Semar Gareng Pituruk Bagong itu momong satrio. Nah, satrio inilah yang disebut pancer, yaitu diri kita masing-masing. Maka dalam konteks keislaman ada pertanyaan yang mungkin menggelitik. Lah, mengapa kita ini 1 dijaga 4 kok masih kalah? Kok masih kalah di dalam hal apapun? Nah, ini pertanyaan lah. Berarti kalau kita kalah, ini mungkin karena kita lupa ya. Kita kurang memahami, lupa, atau sama sekali tidak tahu karena sudah tidak ada yang memberitahu. Jadi dari pernyataan ini mungkin ada pertanyaan, monggo yang bisa kita bahas. Iya, ini dari saya nih. Sehubungan dengan malaikat 4 atau malaikat papat dan sedulur papat ini mungkin bisa dijabarkan perwatakan atau sifatnya malaikat Jibril itu sebagai siapa, Mikael sebagai siapa kalau di sedulur papat. Kalau kita kenal sifat Jibril ya, dalam khasanah keilmuan keislaman, Jibril itu sang penyampai wahyu ya. Jadi yang menyambungkan. Kalau dulu di dalam alam kasunyatan, setelah ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, itu setelah terpisah antara sang maharuh dengan ruh kita ini, sehingga ketika manusia dilahirkan di dunia ini masih butuh perantara kalau berhubungan langsung dengan yang maharuh, yaitu Tuhan, Allah. Nah, maka Jibril dalam pakemnya, beliaulah yang menyampaikan wahyu kepada setiap Nabi Rasul atau utusan atau kekasih Allah atau Khalifatul bil Ats. Nah, di dalam makna yang secara umum, maka setiap diri manusia itu punya Jibrilnya sendiri, punya Mikaelnya sendiri, punya Israelnya sendiri, punya Israfilnya sendiri. Jadi punya penyampai wahyu. Jadi kakang kawah untuk menyambungkan antara sang ibu ya, dengan sang janin, ada perantara yang melindungi, dan itulah malaikat pelindung, sang yang maha ilmu, yang maha tahu, itulah sifat Jibril di dalam konteks ini. Dalam penelusuran hasanah ke antara keislaman dengan kejawaan ada kemiripannya seperti itu. Kemudian malaikat Mikael yang pembagi rezeki ya, itu ari-ari, jadi di hari-hari manusia, bayi, janin ya, ketika masih di dalam kandungan seorang ibu, itu janin tersebut kan tidak bisa makan
sendiri seperti kita setelah dilahirkan seperti ini. Makannya itu tergantung dari area-area usus itulah ya, penyambung antara seorang ibu ya dengan seorang janin itu ari-ari itu. Ari-ari inilah yang memberi, yang menyerap sari makanan dari ibu untuk sang bayi. Kemudian untuk bekal memproses dirinya menjadi siap lahir. Nah, yang kelak setelah kelahirannya ini berubah menjadi adi ari-ari, jadi ya kakang kawah, adi ari-ari, punang getih, pupak, puser. Nah, 4 inilah yang setelah lahir itu berwujud makhluk nantinya. Dalam konteks keislaman, 4 ini menjadi malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel atau 4 penjaga. Ini disinggung di dalam kitab yang ditulis Abdullah Samarqandi ya. Tanzilul Ghafilin, bahwa setiap manusia lahir itu dibarengi lahirnya 4 malaikat sebagai penjaganya si satu manusia yang lahir itu. Mungkin di dalam Ihya Ulumuddin juga disinggung ya dalam hal ini. Tapi secara khusus Tanzilul Ghafilin menjelaskan bahwa kalau sampai satu manusia itu kalah dengan godaan iblis satu ya, satu manusia lahir dibarengi 4 penjaga malaikat yang lahir pula. Terus bareng satu iblis yang lahir yang menggoda sebagai penggoda manusia. Penggodanya satu, yang digoda satu ya, yang jaga 4. Nah, kalau sampai kita kalah, jadi ya kebangetan. Berarti tidak paham atau belum paham tentang keislaman gitu. Pertanyaan seperti itu. Nah, di dalam konteks Jawa, sedulur papat ini identik dengan pamomong 4 atau 4 sekawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, ini Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu tugasnya ngomong ya. Ngomong sini, ngomong siapa? Satrio. Nah, ngomong Satrio. Satu yang dimong, yang ngomong 4. Nah, ini kalau wujud makhluk ya. Tapi tadi mungkin biar nggak lupa, kita mungkin kembali bahwa 4 makhluk ini juga dibarengi dengan otomatis lahirnya 4 sifat ya. Sifat itulah yang sesuai dengan 4 anasir sifat alam: api, air, angin, tanah. Nah, ini 4 anasir alam ini menimbulkan sifat, wujud sifatnya yaitu amarah, aulamah, sofiyah, mutmainah. Amarah yaitu ya, segala emosi kalau kita nggak cocok dengan sesuatu biasanya marah, atau karena tidak cocok itu tanda emosi inilah ya. Tapi karena karena ada saudara yang lain, amarah ini bisa dikendalikan, terdidik hanya marah kepada yang tidak baik, tapi suka kepada yang baik. Nah, aulamah itu sifat azali manusia atau makhluk, sifat dasarnya sama dengan hewan, untuk terus menerus kepengen hidup itu ya butuh makan dan seterusnya, butuh keberlangsungan, keinginannya secara wadak itu terpenuhi, itulah yang disebut nafsu lamah ya. Kemudian nafsu sufiyah itu manusia itu identik atau cenderung ingin dipuji, ingin dibanggakan, keakuannya ingin diakui, keberadaannya ingin diakui manusia yang lain atau makhluk yang lain, karena memang apalagi manusia dilahirkan sebagai khalifatul bil ard, sebagai pemimpin, sebagai
sang penguasa yang ditugasi Allah Tuhan di dunia ini. Pastilah sifat kepemimpinan ini cenderung ingin diakui. Ini dasar dari setiap manusia, itu nggak bisa dipungkiri, memang begitu. Mak kadar terkendali atau enggak itu tergantung proses pembelajarannya, penyadarannya. Yang terakhir itu tadi adalah mutmainah ya, selalu ingin baik, selalu tawadhu, ada kesetiaan, ada penghambaan. Sifat-sifat azali ini lengkap, eling lan waspodo itu dalam bahasa Jawanya. Inilah yang mendasari dasar manusia yang dari 4 dasar sifat atau nafsu ini berkembang menjadi 9 nafsu dan nafsu-nafsu yang lain yang melengkapi, yang posisinya ada di wilayah atas, yaitu mulai tengkuk ini sampai ujung rambut ya. Ada yang posisinya di wilayah tengah, mulai tengkuk itu posisi dada sampai pusar ya, sampai nanti pusar sampai ke bawah, itu yang wilayah bawah. 4 sifat ini posisinya berbeda-beda, sama dengan posisi kiblat 4 lor kidul wetan kulon, itu juga ada batas-batasnya. Maka makhluk-makhluk yang tercipta ini juga menempati posisinya secara, maksudnya nggak saklek juga enggak sih, tetapi kecenderungannya di mana engkau berada itu, sehingga ketika kita mau manggil itu tahu posisinya. Nah, inilah di dalam konsep Jawa itu lebih mudah kita menghayatinya karena sedulur papat itu tadi sudah diwujudkan menjadi Punakawan itu tadi ya, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Momong, Satrio. Maka ketika manusia dewasa, manusia lahir, pengen menunjukkan atau menempati tugas utamanya menjadi Khalifatul fil ardh itu sama dengan ceritanya seorang kesatria masuk hutan belantara. Maka dia akan dihadapi oleh iblis itu tadi, atau penggoda Buto Cakil dalam kisah Perang Kembang. Sebenarnya Buto Cakil itu siapa ya? Ya sebenarnya gambaran dari sebagian sifat diri manusia itu yang melekat di dalam alam panggoda, yang ada wilayahnya itu ada di wilayah bawah, itu posisinya itu ada di udel mengisar itu. Nah, disitulah lahir para raksasa atau para penggoda, nafsu-nafsu dari kecil yang menjadi besar. Gambarannya sebenarnya raksasa itu kan dari sebuah makhluk yang sangat kecil, yang sekarang sering disebut makhluk kecil yang sangat kecil, sebuah sel. Tetapi sel ini kalau dihidupi, tidak dikendalikan, menjadi amat sangat besar karena bisa membelah menjadi buah raksasa. Gambaran secara ilmiah populernya seperti itu sebenarnya. Raksasa itu ada di dalam diri setiap manusia. Maka identik ini dengan yang digambarkan Abu Laid Samarqandi, bahwa setiap satu manusia lahir ada 4 penjaga, yaitu berupa malaikat dan 1 penggoda berupa iblis, yang digoda hanya 1, yaitu manusia, itu pancernya. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan mungkin yang bisa dibahas. Apakah mungkin dari ini adalah cerita yang di Jawa tentang Punakawan atau sedulur papat ini, terus kalau cerita yang di Arab itu mengenai sahabat 4 itu gimana Ki? Kira-kira ini bisa disamakan apa enggak?
kita mencari dalam konteks positive thinking saja. Pertanyaan penjenengan adalah itu kan konteks dakwah, konteks keluarnya. Sementara tadi yang kita bahas adalah konteks diri pribadi. Nah, setiap diri mempunyai 4 sifat, 4 sahabat di dalam diri manusia. Itu tadi ada punya Semar Gareng Petruk Bagong. Maka di dalam tugas sosialnya, tugas bergaulnya, setiap satu manusia itu memang membutuhkan 4 sahabat yang wataknya berbeda-beda, mewakili 4 watak dasar tadi. Maka di Arab Rasulullah di dalam berdakwah didampingi khulafatur rasyidin, 4 sahabat. Ini mewakili 4 sifat, 4 anasir alam. Ya, ini memang ini identik dari sifatnya Umar bin Khattab yang cenderung amarahnya lebih tinggi ya. Amarahnya lebih tapi peka gitu loh. Ya. Terus kemudian Ali ya. Ali itu cerdas. Ya, karena ya anggap ini identik dengan Mikaelnya. Yang pertama tadi Jibril, ini identik dengan Mikaelnya. Lah, kemudian apa itu Abu Bakar As-Siddiq yang sifatnya itu sangat sabar seperti tanah yang siap ditanami, diperlakukan bagaimanapun siap. Maka apa itu sahabat kita, teamwork kita ini akan jangkep kalau ada yang punya apa satu tadi ya, peka ya, emosinya tinggi tapi terkendali dengan yang lainnya tadi. Kemudian pandai, kemudian sabar. Lah yang terakhir Utsman bin Affan ini teliti, artinya teliti itu upama ngomong punya literasi, punya kitab ya, apa yang dirujuk apa dan punya catatan. Enggak banyak bicara tetapi banyak mencatat. Inilah gambarannya yang sebagai sejarahnya, asal usulnya, atau inilah ojo lali apa menungso karo asal usulmu lah. Sifat inilah yang jangkepi apa itu lek lali bakale saya yang membantu meniupkan ruh, maka sayalah yang akan meniup ruh itu kembali untuk mencabut. Jadi inilah di malaikat Israel. Ya. Nah inilah. Jadi memang identik semua ini. Jadi kalau di dalam konteks dakwah 4 sahabat ini mewakili 4 sifat malaikat ya, yang ini kalau diwujudkan di dalam sistem dakwah seperti itu di Arab dan di Jawa dalam sistem dakwah pengajaran Pangelmon Jawa ini diwakili oleh Punokawan 4 ini. Ini memang cara kane Kanjeng Sunan Kalijaga, tetapi kita telusuri di dalam apa itu waktu kita lusur leluhur atau mengkaji kitab-kitab ini memang identik. Memang yang dimaksud beliau Kanjeng Sunan Kalijaga Punokawan 4 ini ya identik dengan Khulafaur Rasyidin yang itu merupakan wujud yang terlihat dari sedulur papat kalimo pancer. Nah, ini konteks hubungannya. Jadi memang ada hubungannya, tidak ada salah, tetapi konteksnya satu. Ini adalah sedulur papat itu kita pahami bahwa kita pribadi masing-masing itu punya, yaitu tadi yang tapi tidak kelihatan. Nah, agar kelihatan berarti ibak rasulnya kita ini setiap bekerja atau untuk mencapai sesuatu biar nanti kita tepat, selamat ya dan dapat tepat dan selamat, sukses. Artinya ini bikinlah teamwork itu yang seperti Rasulullah itu memilih dari sekian ratus bahkan sekian ribu pengikut utama setianya ini diambil 4 ini mewakili 4 sifat
Nasir alam ini mewakili 4 sifat amarah, alwamah, Sofia dan mutmainah. Lah, dari sinilah ya jadi relevan antara pengajaran ilmu Arab itu dengan ilmu Jawa ini, mohon maaf sekali lagi tidak pernah bertentangan, relevan, saling melengkapi dan keberadaannya sama penting. Hanya kita harus terbuka mau menerima istilah-istilah yang berbeda. Hanya istilahnya aja yang berbeda, tetapi makna hakikinya sama. Begitu penjelasannya. Apakah benar leluhur kita, para pujangga kuno kita, orang-orang terdahulu itu untuk bisa hebat ya, yang dikenang sampai hari ini karena memanfaatkan sedulur 4 ini? Masih ingat? Ngerti siapa pujangga Jawa yang paling terkenal? Jadi bangga. Pendekar sayur. Pendekar sayur berdarah. Ya. Itu dongengan Satria Mataram. Gini. Yang Rangga Warsita itu salah satu di kitabnya itu selalu berpesan beliau, dan dilanjutkan oleh yang Yosodipuro. Ini beliau bagaimana cerdas, bagaimana bisa kuat dan dalam tanda kutip hebat hingga hari ini, tulisan-tulisannya, ramalan-ramalannya, prediksinya itu relevan hingga sekarang itu karena memang setiap hari itu tawasulannya kepada 4 sedulur papat. Mau tidur, beliaunya minta, "Hei sedulur papatku, aku arep turu weh." Bosone saiki ngene weh. "Aku arep turu jogonen ya. Engko lek nyawaku dolan nang Gusti Allah, ya tetep ngono balekno." Misalnya mimpi ketemu bidadari di surga. Balekno. Itu seperti itu. Jadi kalau mau tidur diminta 4 sahabat ini menjaga. Tapi kalau mau makan, diajak makan. Maka kalau orang Jawa makan itu sebelum makan diam lama bentar itu. Kalau yang Rangga Warsita, yang Yosodipuro dan para pujangga yang lain ini batin ini memanggil 4 saudaranya ini diajak makan. Mau nggak mau pokoknya diajak. Kesukaannya juga beda-beda ya. Nah paling tidak maka selalu ada menyan atau hari ini dupa. Itu selalu ada wangi-wangian, ada kembang, kembang telon, kembang 7 warna, apapun lah. Ada wangi-wangian. Dan ada air putih di gelas atau kendi ya. Terus ada wedang pahit. Nah, ini tradisi yang memang ini menggambarkan sifat kesukaan 4 sedulur papat yang beda-beda itu. Dicawisi, dijak mangan lho, dijak ora dimangan dhewe, dadi majikan, dadi bos, ora ngerti karo anak buah, karo timbuk lah. Ini jadinya tidak akan membantu. Lah, karena beliau disiplin, leluhur kita yang disiplin mengajak sedulur papat ini biar kalau makan diajak, kalau jalan-jalan diajak, kalau ke tempat manapun pernah ibadah juga diajak. Ini secara refleks ini mengajarkan agar kita ini dekat gitu. Bahwa walaupun mereka ini tidak terlihat, tetapi keadaannya nyata, seperti nyatanya malaikat 4 ini, atau seperti nyatanya wayang ini mesti enak puno kawane, lek enak gak seru yo gak rame. Nah, mungkin seperti itu jabaran. Untuk tawasulnya kepada malaikat 4 itu caranya? Banyak pakem tawasulan kepada 4 malaikat atau sedulur papat ini. Pada dasarnya ya kita sesuaikan dengan keimanan kita masing-masing ya, agama kepercayaan kita masing-masing. Tapi paling tidak kalau muslim ya, tawasullah kepada, sebutlah 4 ini
dengan sebutan apapun yang penjenengan suka atau bisa, dengan dikirim Fatihah. Nah, kalau mau yang jangkep nanti ada apa itu rapalannya, mantranya ada, doa-doa khususnya ada untuk memanggil dan memanfaatkan beliau-beliau itu ada, nanti mungkin lain kali bisa kita bedah ya.